بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu du'ati ila ridwanih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih summa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian, para ibu, para bapak, kaum muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah, rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita niatkan hati, pikiran, fisik kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadirkan dalam pikiran kita, benak kita, mudah-mudahan amalan yang kecil ini dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat namanya Sauban. Tiap hari, ya, bukan hanya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sauban ini sama dengan orang-orang yang membantu di rumah kita, yang nyuci, yang ngepel. Kalau pagi datang ke rumah Rasulullah, kalau sudah sore pulang. Dan yang diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir setiap pagi datang untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yubqika ya Sauban? Apa yang membuatmu menangis wahai Sauban? Engkau tidak gembira tiap hari berjumpa dengan saya membantu?" Apa kata Sauban? "Auhasyatni. Saya ini wahai Rasulullah kalau malam seperti orang yang dikejar binatang buas. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur, kenapa? Karena kata Sauban, saya kalau melihat engkau wahai Rasulullah ada ketentraman, ketenangan. Padahal profesinya hanya apa? Pembantu. Tapi begitu pulang malam sudah." Dan yang kedua kata Sauban, saya takut nanti saya masuk surga fi adnal jannah, surga yang bagian bawah, sedangkan engkau wa anta fid darajatil ula, sedangkan engkau nanti masuk surganya surga yang paling tinggi, yaitu surga apa? Firdaus. Saya kalau di surga bagian bawah, kemudian engkau di surga yang paling tinggi, jadi tidak bisa melihat lagi engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah, mudah-mudahan ingatkan setiap kali membaca sholawat, ingatkan setiap kali kita mengerjakan amalan sunnah yang itu tidak akan ditanya oleh Allah karena tidak wajib, nggak ada hitung-hitungannya, ya. Ingatkan ini dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sauban secara khusus dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai nanti hari kiamat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Sauban, wahai Sauban, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman
ahab. Nanti orang itu di hari kiamat akan dibangkitkan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau Sauban ini mencintai Rasulullah sampai nggak bisa tidur, maka seakan-akan Rasulullah menjaminkan, tenang saja, engkau itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap kali membaca sholawat, membaca hadis-hadis Nabi, mengamalkan yang sunnah-sunnah, jangan hanya sekedar mencari pahala, tapi kita mudah-mudahan ya Allah ini menjadi saksi, menjadi hujah, menjadi bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niatkan dengan hati yang ikhlas setiap kali mendengar kisah-kisah para sahabat, bukan untuk mengkoleksi seperti orang mengoleksi kaset ya, tapi yang lebih penting iman kita semakin bertambah kepada Allah, ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal saat-saat kita ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar ini kisah para sahabat, kita tidak jadi melakukan kemaksiatan itu, bahkan berubah yang tadinya maksiat menjadi apa? Taat. Dan itulah yang diinginkan daripada kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Namanya begitu terkenal, fenomenal, bahkan mungkin sangat viral, yaitu Bilal bin Rabah. Ya, siapa nama sahabatnya? Bilal bin Rabah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang kata penulis kitab ini termasuk yang kisahnya paling banyak dibacakan dan diulang-ulang. Tapi yang aneh, orang hampir tidak jemu dan merasa bahwa itu diulang-ulang. Mengapa? Karena Bilal bin Rabah ini termasuk orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal Bilal bin Rabah ini termasuk apa? Anak dari seorang perempuan dan dia amah. Ya, warna kulitnya apa? Sauda, hitam. Sampai-sampai orang Mekah, ya, sampai-sampai orang Mekah, dan ini tidak boleh setelah datang Islam. Itu mereka kalau manggil Bilal bin Rabah itu sudah langsung sebut Ibnu Sauda. Anak dari perempuan yang berkulit hitam. Dan ini kejadian nanti. Setelah Islam, para sahabat dididik, ada seorang sahabat yang keceplosan. Ya, ada sahabat yang keceplosan menghina siapa? Bilal bin Rabah. Mungkin masalahnya karena apa? Dan dia mengatakan anak hitam. Diingatkan oleh Rasulullah, inna fika mru'un jahiliyah. Nggak boleh. Akhlak yang seperti ini termasuk apa? Akhlak jahiliyah, nggak boleh. Karena dalam Islam orang tidak dilihat tingginya, tidak dilihat rendahnya, tidak dilihat hitam, tidak dilihat putihnya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling apa? Bertakwa. Dan orang Indonesia ini kalau di Eropa nyarinya gampang. Ya, kita kalau bilang di Eropa nyarinya gampang. Umpamanya jalan-jalan kemana gitu, kalau hilang itu gampang nyarinya. Karena paling beda apa? Sendiri gampang. Dan termasuk kalau hilang di negara Afrika juga gampang nyarinya. Paling putih. Ya, termasuk apa? Paling putih. Tapi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi ada orang yang seperti Bilal ini, tapi dia memang di hadapan Allah walaupun kulitnya hitam, dia termasuk orang yang mulia, bahkan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, Bilal bin Rabah ini dilahirkan di Mekah, besar di Mekah, tapi karena memang dia anak seorang hamba sahaya, derajatnya nggak naik-naik. Ya, dan nggak mungkin sama di kita orang yang dia bukan pengusaha,
bukan terpelajar, kerjaan yang gak jelas, itu gak mungkin naik-naik derajatnya. Nah ini Bilal juga sama. Apa yang terjadi? Kebiasaan orang Mekah itu punya anak hamba saya, jual, atau dikasihkan untuk hadiah. Makanya Rasulullah SAW ya, termasuk yang dihadiahi oleh istrinya sendiri, yaitu Khadijah, seorang budak namanya siapa? Zaid. Ya, Zaid ini sebetulnya dulu punyanya siapa? Istrinya. Nah, dihadiahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini Bilal bin Rabah, kepemilikannya pindah ke salah seorang pembesar Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, siapa namanya? Umayyah. Dan Umayyah bin Khalaf ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal Abu Jahal, mengenal Abu Lahab, ya, tapi nama ini sebetulnya lebih parah penyiksaannya kepada para sahabat ketimbang Abu Jahal dan siapa? Abu Lahab. Ketika mengetahui bahwa Bilal bin Rabah ya masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, yang baru masuk Islam pada saat Bilal bin Rabah masuk Islam hanya baru Khadijah, Abu Bakar, Ali, Ammar bin Yasir, Umayyah, ini ibunya siapa? Ammar bin Yasir, Syuhaib Ar-Rumi, dan yang terakhir Miqdad bin Al-Aswad. Jadi baru berapa orang? Ya. Apa yang terjadi ketika Bilal bin Rabah ini diketahui bahwa dia masuk Islam? Umayyah bin Khalaf dengan dia merasa sebagai tuannya langsung marah besar. Ya, dan yang namanya budak dalam tradisi orang-orang Arab boleh dipekerjakan 24 jam. Boleh ditempeleng. Boleh dipukul. Boleh dijual. Pokoknya boleh diapakan. Nah, ini Bilal bin Rabah ini karena sebagai budak beda, makanya kalau kita baca sirah sahabat seperti Abu Bakar, Ali, Utsman, hampir tidak ada yang namanya penyiksaan fisik, itu jarang. Mengapa? Karena mereka termasuk orang yang terpandang di kota Mekah. Makanya pelampiasannya ini nih, yang budak-budak atau yang pendatang. Ya, apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf? Ya, yang pertama, ketika Bilal diketahui bahwa dia masuk Islam, ya, diperlihatkan penyiksaan terhadap muslim yang lain, yaitu keluarganya Yasir. Ya, apa yang dilihat oleh Bilal itu keluarganya Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, anaknya Ammar, ibunya Sumayyah, itu disiksa. Dan siksaannya parah. Siang hari di musim panas mereka disuruh keluar, ya. Kemudian Bilal disuruh melihat, kamu kalau masih tetap mengikuti Muhammad akan diperlakukan seperti ini. Ya. Apa? Ya Allah. Makanya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW setiap kali melihat keluarganya Ammar bin Yasir hanya bisa menangis. Karena apa? Tidak mungkin menolong. Tidak mungkin apa? Menolong. Ditusuk pakai apa? Panah. Ya. Dari atas kepalanya dan keluar dari farjinya. Astagfirullah. Makanya Abu Bakar pas lihat dengan Rasulullah nangis. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, dan perempuan pertama yang syahid dalam Islam itu siapa? Sumayyah. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, dan kami Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kalian apa? Surga. Ya. Kemudian yang lain disiksa, Syuhaib Ar-Rumi juga disiksa. Kemudian tiba gilirannya Bilal, ya, dipaksa untuk mengatakan bahwa Lata dan Uzza itu adalah ilah dan roh. Diulang-ulang. Kamu nggak usah apa-apa, pokoknya ucapkan saja. Ucapkan kalau Lata dengan Uzza itu apa?
ilah itu hanya ini, yang lain ya. Makanya dalam Islam berlaku kalau ada orang dipaksa tapi dia tidak berniat, maka dosa yang dia dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, mengapa yang membedakan Bilal begitu sampai sekarang selalu dikenal? Kata-katanya apa? Ahad, ahad, ahad. Yang lain begitu dipaksa dan mereka nggak kuat mengucapkan kalimat kufur. Ya. Termasuk Ammar bin Yasir. Ini dia keluarganya, ayat yang turun itu menceritakan tentang siapa? Karena disiksa. Bayangkan bahwa panasnya Mekah, jangankan nggak pakai baju ya. Pakai baju saja panas apa nggak panas itu? Ya. Makanya orang pulang umroh, pulang haji banyak yang mimisan, ya kan? Banyak yang begitu pulang ininya bibirnya itu apa? Pecah-pecah, bahkan mukanya juga pecah-pecah, apalagi nggak pakai salep saja masih seperti itu. Ini bayangkan di tengah terik panasnya matahari disuruh dibuka bajunya, kemudian mereka dijemur. Ya Allah, tidak cukup sampai di situ, dipecut. Sebagian bahkan di antara mereka termasuk Bilal bin Rabah ini, kalau Umayyah bin Khalaf ini sudah capek, kan kita nyiksa orang lain capek apa enggak? Ada capeknya, walaupun nyiksa capek itu pasti ya. Makanya orang berbuat soleh dengan yang berbuat salah dua-duanya capek. Hanya bedanya apa? Nilainya. Orang yang gak sholat dengan yang sholat itu capek dua-duanya. Tapi kalau yang sholat, dia taat kepada Allah, dia mendapatkan pahala, mendapatkan janji-janji dari siapa? Rasulullah SAW. Ya, Umayyah bin Khalaf kalau capek apa yang dilakukan? Ngambil tali, diikat lehernya, panggil anak-anak kampung dan orang-orang pengangguran, ini ada Bilal, dan persis diperlakukan seperti binatang, kemudian ditarik lehernya itu oleh anak-anak kecil. Lah, mungkin ada kita yang bertanya, apa Bilal nggak bisa lawan anak-anak kecil? Masalahnya bukan nggak bisa, sudah seharian disiksa. Yang namanya seharian disiksa, kira-kira ada tenaga apa enggak? Ada. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya apa? Ahad, ahad, ahad. Yang lain karena nggak kuat, ada yang mengatakan kalimat-kalimat apa? Berjalan terus setiap hari disiksa. Ya Allah, makanya kita malu ya. Kalau sholat tidak tepat waktu, ya bandingkan kalau kita diuji seperti Bilal, ya. Dan Bilal disiksa itu malah nanti ketika sudah pindah ke Madinah, malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya suatu hari Abu Bakar Siddiq berniat memerdekakan dan membeli siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Nah ini juga termasuk amalan orang yang punya harta itu, bukan hanya sekedar sholat jamaah. Ya, amalan orang yang punya harta itu harus banyak membantu orang-orang soleh atau orang-orang yang secara finansial kurang, kita bantu. Karena kalau orang kaya ingin hanya dapat zikir, itu dia nggak dapat pahalanya dari kekayaannya. Sama dengan orang yang berilmu, itu dia cara kalau ingin dapat apa? Dapat pahala banyak, harus banyak ngajarnya. Makanya Imam Nawawi ya ditulis oleh para ulama sehari belajar dan ngajarnya 12 mata pelajaran. Kira-kira kita kalau ada pengajian di masjid ini ada 12 materi, siap nggak sehari semalam? Waduh, berat ya. Kenapa? Karena ingin mencari pahala yang banyak. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Dia datang kepada Umayyah bin Khalaf, ya. Dan di sini terjadi perbincangan yang sangat luar biasa. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, orang yang mulia, orang yang terpandang, tergerak hatinya untuk memerdekakan siapa? Bilal bin Rabah. Terjadi tawar-menawar. Kata Abu Bakar, wahai Umayyah, saya akan membeli Bilal ini, berapa harganya? Tawar, sampai sebuah kesepakatan dibeli oleh Abu Bakar bitis'i awaqin minadz-dzahab, 9 auqiyah. Ini mungkin kalau diuangkan kita
mungkin 90 gram emas gitu. Atau 900 dulu mata uangnya atau nilai tukarnya disebut dengan apa? Auqiyah, jamannya awak. Akhirnya apa? Sepakat, dibayar. Pas terjadi transaksi dan dibayar masih geledek. Apa kata Umayyah? Lau abaita akhdahu illa bi auqiyatin labiatuhu. Abu Bakar, sebetulnya saya hanya ngetes. Ini kalau kamu nggak bayar satu auqiyah pun saya akan kasih ini orang. Menghinakan siapa? Bilal bin Rabah. Menganggap bahwa Abu Bakar hanya sekedar membeli, padahal yang dilihat dari Bilal bin Rabah ini bukan orangnya, tapi keimanannya, ketakwaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia boleh mengucapkan kalimat kufur pun dia nggak ngambil. Dan ini termasuk ulama di zamannya semua mengucapkan bahwa Quran itu makhluk, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi? Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad dipukul, dipecut, ya. Karena ulama-ulama yang lain ngambil rukhsah. Kata Imam Ahmad, kenapa? Ditanya, kenapa engkau tidak mengambil rukhsah? Kan kalau engkau mengatakan bahwa Quran itu makhluk, tapi dalam hati tidak meyakini, itu hanya hilang saja. Kata Imam Ahmad, kalau ada yang lain-lain ngambil, kemudian saya ikut ngambil, apa yang terjadi dengan umat? Mereka semua nanti akan mengatakan, oh semua ulama sepakat kalau Quran itu apa? Makhluk. Makanya kata Imam Ahmad, saya tidak akan pernah mengatakan walaupun nyawa, walaupun harus dipenjara, saya akan tetap mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Padahal ini hanya teori-teori saja sebetulnya. Makhluk gak makhluk, orang awam gak paham. Tapi kalau ini untuk kajian berbahaya kalau yang mengatakan bahwa Quran itu apa? Makhluk. Nah ini Bilal bin Rabah seperti ini. Kemudian apa dijawab oleh Abu Bakar? Lau abaita bai'atu illa bimi'atin lashtaraituhu. Karena dia meledek, ini Abu Bakar, kalau engkau nggak mau bayar satu auqiyah saya kasih. Kata Abu Bakar, kalau engkau mengharuskan saya bayar 100 auqiyah akan saya bayar. Ya Allah, ini enaknya jadi orang kaya. Orang miskin bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kadal faqru ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu kalau kurang imannya bisa jadi lebih dekat kepada apa? Kekafiran. Ya, ini akhirnya dibeli oleh Abu Bakar, dibawa ke rumahnya. Begitu diketahui oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada Abu Bakar, "Asyarikata ya Abu Bakrin." Mengapa engkau tidak ngajak-ngajak saya, wahai Abu Bakar? Maksudnya kenapa tidak join? Kalau umpamanya 9 auqiyah, saya nyumbang 1 auqiyah. Inilah tingginya bagaimana Rasulullah sudah paling tinggi, tapi begitu ada peluang kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran apa? Fastabiqul khairat. Ya, jangan pakai prinsip misalkan kami orang Sunda itu suka nyuruh mangga di payun. Nggak boleh. Kalau kebaikan justru kalau ada kesempatan kita yang paling duluan dan kita mampu, ya. Nah, seringnya kita silahkan kebaikan kita mampu, kita yang ambil duluan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar bahwa Abu Bakar membeli siapa? Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf, karena memang disiksa dan penyiksaannya begitu luar biasa. Hiduplah Bilal bin Rabah seperti dengan sahabat-sahabat yang lain, dibeli oleh Abu Bakar sampai tiba waktunya di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan orang-orang Islam yang ada di kota Mekah diizinkan untuk berhijrah kemana? Ke Madinah. Umur Bilal ketika peristiwa hijrah itu umurnya 43 tahun, ya, dan meninggal nanti dicatat oleh para ulama umurnya adalah pada tahun 20 Hijriah. Berarti tinggal ditambah 43 ditambah 20 berarti berapa? 63. Dan saya membaca wallahu ta'ala alam, dari 4 khulafaur rasyidin itu hampir semuanya hanya satu Utsman bin Affan saja yang lewat dari 63. Abu Bakar 63, Utsman enggak ya? Siapa? Umar bin Khattab,
kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, itu umurnya 63 tahun. Bahkan nanti Bapak silahkan cek 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu mayoritas meninggal usianya berapa? 63 tahun. Dan ini juga sebetulnya alarm bagi kita sebagai umat, ya, bahwa orang yang sudah mendekati umur 60, ya, kalau bisa sudah jangan sibuk yang ubah-ubah. Ya mainannya dua, kalau nggak fardu ya sunnah gitu. Ya, kalau yang umur udah 60 itu udah mainannya dua itu, kalau nggak fardu sunnah, nggak fardu sunnah, mubah ya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena itu sudah dekat. Yang namanya sudah injury time itu namanya babak penentuan. Kalau nggak menang pasti kalah. Dan tadi umumnya orang meninggal itu tergantung pola tuh. Ya. Jadi orang kalau sudah mendekati 60 itu harus muhasabahnya lebih banyak. Itu kalau sebelum tidur nempel gini langsung bisa tidur, wah itu seakan-akan dia sudah dapat apa? Jaminan. Orang sudah umur-umur seperti itu sebelum tidur itu harus betul-betul muhasabah. Apa yang dilakukan amal soleh hari ini? Apa yang dilakukan amal salah hari ini? Apa yang sudah dia wariskan untuk anak-anaknya dari ilmu, amal, bahkan kalau perlu harta. Kalau ada orang sudah mendekati umur apalagi mau 63 itu, ya, itu kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Silahkan nanti dicek. Sahabat-sahabat Rasulullah meninggal di usia berapa? 63 tahun. Hijrahlah Bilal bin Rabah ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangunkan masjid, ya, yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi, dan sebelumnya mampir dulu di masjid apa? Kuba. Nah makanya saya mengingatkan sebelum umroh, ya, kalau ada kesempatan, walaupun travelnya nggak memberangkatkan, sebisa mungkin kita sholat dulu di masjid Kuba, walaupun hanya 2 rakaat. Karena apa? Keutamaannya besar, ya. Banyak di antara kita haji dan umroh itu bukan mencari pahala, nyari foto. Sayang-sayang. Jauh-jauh ke sana, ya kan, hanya untuk store laporan di grup teman, di grup angkatan ini saya sedang umroh. Ya Allah, harus sibukkan di mana tempat-tempat yang bisa menambah keimanan dan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu menganjurkan yang mau pergi haji, pergi umroh harus baca buku, cari amalan-amalan yang sedikit pun, kan kita di sana tidak ngapa-ngapain, fokus. Beda dengan orang-orang dulu, ya Allah, berangkatnya 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan setengah tahun. Udah gitu pakaiannya apa? Perahu, kapal, ya kan, belum tentu nyampe. Makanya semua hartanya apa? Dibawa, karena belum tentu balik lagi. Bahkan di sana tetap setahun, 2 tahun, karena kalau pulang capek. Ini kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum berangkat haji dan umroh itu catat. Ini saya mau kemana saja, mengamalkan apa saja, apa keutamaan-keutamaan yang tidak mungkin kita dapatkan kecuali ketika kita berada di Mekah dan di mana? Di Madinah, ya. Bangun masjid, dan Rasulullah SAW itu tawadhu sekali, ya. Kalau ada di antara kita pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, jangan segan-segan untuk membantu bawahannya. Itu bukan merendahkan, malah orang yang seperti ini akan apa? Tinggi. Orang yang tawadhu itu seperti merendah, padahal dia setelah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Rasulullah SAW bahu membahu membangun masjid. Begitu selesai, Rasulullah tunjuk langsung, Bilal, engkau menjadi muadzin di masjid ini. Ya Allah, begitu dikumandangkan azan, dan ini Bilal ini suaranya dalam bahasa Arabnya disebut jahwari. Jahwari itu nggak perlu pakai speaker kedengeran, ya. Kan ada orang yang suaranya kecil, suaranya bagus tapi kecil. Nah, ini waktu itu susah. Bilal ini sudah suaranya bagus, kemudian juga apa? Besar. Begitu dia naik dikumandangkan azan, itu semua penduduk Madinah, ya Allah, merasakan haru biru yang luar biasa. Dan Bilal itu punya kebiasaan, makanya nanti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih sebetulnya kita harus menangis, ya. Sebelum meninggal ini kalau belum pernah mimpi melihat Rasulullah, kita pernah lihat TV, pernah lihat apa ini semua di dunia yang jauh-jauh pernah kita lihat. Masa katanya kita Habibullah, Habibur Rasul, kekasih Rasulullah, masa nggak pernah lihat walaupun hanya dalam mimpi? Itu para sahabat yang hidup dengan Rasulullah, mereka punya bukti kuat. Pernah ikut perang,
pernah ikut bermakmum dengan Rasulullah, pernah dengar pengajian Rasulullah. Kita bayangkan nanti pas kita datang di hari kiamat di padang mahsyar, Rasulullah, saya umatmu. Kira-kira buktinya apa? Ya Allah. Makanya itu Imam Tirmidzi menyusun kitab itu luar biasa itu. Saya termasuk menganjurkan baca dan kami baca ulang-ulang. Ya. Nama kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Dijelaskan. Jadi kata para ulama, kalau diizinkan Rasulullah itu bisa dibikinkan sketsa gambarnya, itu yakin persis. Yakin persis. Kenapa? Karena para sahabat itu meriwayatkan rambutnya Rasulullah ubannya ada berapa itu sampai disebutkan angkanya. Dan ini ada dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Warna matanya Rasulullah itu digambarkan, hitamnya segimana, putihnya segimana, itu digambarkan dan riwayat sambung menyambung dari sahabat yang menyaksikan siapa? Rasulullah. Tapi memang ini tidak diizinkan. Ini yang sekarang lagi ramai. Kenapa? Karena kalau Nabi, Rasul divisualisasikan, pasti bakal banyak yang menyelewengkan. Pasti itu, ya. Makanya Rasulullah karena la'ala khuluqin azim nggak boleh divisualisasikan. Karena apa? Kalau divisualisasikan, digambarkan, difilmkan, digambarkan seperti makanya gambarannya hanya cahaya saja, ya kan? Nah, itu akan mengurangi ketinggian derajat Rasulullah SAW. Dikumandangkan azan, setiap kali azan, aduh, masya Allah, para sahabat, ya, mereka begitu mendengar suara Bilal, sampai-sampai ada seorang kakek-kakek yang tua dan buta, siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Itu kalau sholat subuh pakai tambang dari rumahnya. Jadi dia nggak punya pembantu, nggak punya anak, nggak bisa bayar orang untuk bisa mengantarkan dia ke masjid. Dia pasang tambang dari rumahnya. Setiap kali sholat subuh dia berangkat memegang tambang. Ya Allah, makanya inilah para sahabat Rasulullah SAW. Dan kebiasaan Bilal ini sebetulnya kalau seperti kita ini alhamdulillah sudah ada timer. Kalau para sahabat jamaahnya lihat Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar, Bilal langsung qomat. Ya. Jadi caranya sebetulnya di masjid manapun, ya, hukum asalnya adalah tergantung imam. Ya. Tapi kalau sudah ditetapkan seperti sekarang pakai timer, berarti itu yang berlaku. Dan saya mengingatkan, ketika sudah qomat, karena ini masih banyak ya, ketika sudah qomat kita sedang sholat sunnah dan gak mungkin menuntaskan, batalkan saja. Ya, umpamanya nih kita baru Allahu Akbar, baru rakaat pertama sudah qomat dan gak mungkin menuntaskan, sudah batalkan saja. Karena apa? Sering kami melihat ada orang imam di sini sudah berjamaah, dia sholat sendiri dan itu sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya insya Allah kalau sudah niat dan itu yang didapat insya Allah tidak akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara syariat dalam ilmu fikih, idza uqimatis shalah fala sholata. Kalau sudah diiqamatkan tidak ada sholat yang lain kecuali sholat apa? Sholat fardu. Makanya kalau kita ingin dapat tahiyatul masjid, ingin qobliyah, berarti harus datang lebih awal, ya. Bilal bin Rabah akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Nah ini ya Allah, makanya malu ini kita harus berkata apa nanti di hari kiamat, ya. Bilal bin Rabah menjadi muazin Rasulullah, selalu berada di belakang Rasulullah, dan kalau muazin nggak mungkin sholatnya ketinggalan kan, ya kan, pasti di belakang Rasulullah. Ya. Setelah meninggal Rasulullah SAW dan terjadi di situ perdebatan panjang di antara para sahabat. Ketika Rasulullah SAW sudah dimandikan, dikafani, itu terjadi perdebatan panjang dan tiba waktu sholat. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan seperti halnya ketika Rasulullah SAW hidup, dan setiap kali sampai asyhadu anna Muhammad, suaranya tiba-tiba hilang. Seperti lehernya itu ada yang apa? Dan itu dia lakukan selama 3 hari dari wafatnya Rasulullah SAW. Setiap kali sampai asyhadu anna Muhammadan, itu dia suaranya hilang dan menangis, gak kuat. Sama dengan kita kalau rindu kepada seseorang atau kita punya kenangan apapun dan kita ingat, itu tidak akan mungkin bisa berkata-kata.
Ini Bilal bin Rabah membayangkan dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, selalu menyambut depan pintu rumahnya Rasulullah SAW, kemudian memandangkan apa? Iqamat. Ini Rasulullah tidak ada, tapi dalam pikiran dia bayangannya masih ada. Bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana ramahnya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai para sahabatnya. Sampai-sampai orang kafir itu mereka, ya Allah, iri sekali melihat Rasulullah SAW dengan para sahabat. Abu Sufyan, ya, sebelum dia masuk Islam mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, dia ini duta besar, ya. Orang Quraisy sering keliling-keliling ke Afrika, kemana dia sering keliling diutus. Kata dia, demi Allah, saya tidak menyaksikan seseorang mencintai seseorang setinggi kecintaan para sahabat kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya, Bilal bin Rabah 3 hari itu azan selalu berhenti di asyhadu anna. Akhirnya dia izin kepada Abu Bakar. Dan ini masya Allah. Padahal Abu Bakar tadi yang memerdekakan siapa? Ini percakapannya. In kunta ishtaraitani li nafsika famsikni. Wahai Abu Bakar, saya sudah mencoba menjadi muazin seperti halnya ketika Rasulullah SAW hidup, tapi saya nggak bisa. Selalu begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terbayang wajah Rasulullah, terbayang pribadi Rasul, dan saya nggak bisa melanjutkan. Kalau engkau membeli saya dari Umayyah bin Khalaf untuk dirimu sendiri bukan karena Allah, sudah perintahkan terus saya untuk menjadi muadzin. Ini lihat, seorang budak kepada yang berani dia mengatakan, kenapa? Ini bukan sesuatu hal yang harus dalam Islam. Ini bukan, ini adalah pilihan personal, dia nggak mungkin melanjutkan, dan dia khawatir ketika adanya tidak tuntas. Dan orang setelah wafatnya Rasulullah juga sama, hampir selalu menangis ketika mendengar siapa? Bilal bin Rabah. Wa in kunta qad a'taqadni lillahi fakhallini liman a'taqtani lahu. Tapi kalau engkau membeli dan memerdekakan saya karena Allah, maka tolong izinkan saya hari ini saya berhenti jadi muadzin. Tolong pilih orang lain di antara para sahabat supaya mereka menjadi apa? Apa kata Abu Bakar? Ya Allah, makanya orang muslim nggak boleh otoriter, nggak boleh. Suami kepada istrinya tanya, jangan gara-gara kitanya suka apa ikan, istri kita sukanya apa daging. Siapa pemimpin? Nggak boleh. Kalau perlu ambil jalan tengah, beli dua-duanya. Apalagi uangnya banyak, mengapa harus pertentangkan? Ini lihat Abu Bakar, padahal dia kalau mau dan menggunakan kekuasaannya, Bilal, dulu siapa yang membelimu? Siapa yang memerdekakan? Tapi Abu Bakar nggak mengatakan seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Ya Allah, indah. Ya. Makanya orang kalau karena Allah, di jalan Allah, mencari ridho Allah, sebetulnya hidup ini nggak ada yang susah. Hidup ini nggak ada yang susah. Yang tua sayangi yang muda hormati yang tua dengan sesama. Ya, saling harga menghargai. Tidak ada yang susah, dimanapun, bumi apapun kita hidup, insya Allah kita bisa bergaul dengan siapa aja. Apa kata Abu Bakar? Laka dzalika. Kalau itu pilihanmu, sudah, saya tidak bisa memaksa. Ya Allah. Mulai saat itu para sahabat Rasulullah SAW kehilangan merdunya suara siapa? Bilal bin Rabah. Dan Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kadang-kadang sengaja dimanapun tinggal itu selalu memperdengarkan suara azan subuh. Jadi bisa membedakan ini yang azan fulan, ini yang azan fulan. Itu kalau ganti, khususnya azan subuh itu ketahuan itu. Ya. Dan ini para sahabat ketika muazinnya diganti itu suasananya berbeda. Karena ketika mereka yang azannya Bilal bin Rabah, gambarannya imamnya siapa? Rasulullah SAW. Dan itu mempengaruhi sekali. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2-3 tahun dan meninggal di zaman Umar bin Khattab. Ya.
Dan ini Bilal bin Rabah sudah hijrah, dia pindah ke Damaskus. Kemudian Umar bin Khattab hendak membuka Palestina, mampir di Damaskus. Itu para sahabat yang datang dengan Umar. Umar, tolonglah, tolong. Ini ada Bilal bin Rabah, suruh azan dia. Wah, Abu Bakar kan beda dengan Umar ya. Kan? Apa kata Umar bin Khattab? Abu Bakrin Sayyiduna. Abu Bakar itu adalah apa? Tuhan kami. Wa a'taqa sayyidana, dan dia yang memerdekakan Tuhan kami. Maksudnya siapa? Jadi kita, Umar bin Khattab itu walaupun khalifah nggak main langsung suruh-suruh, dia puji dulu. Abu Bakar ini Tuhan kami, dan ini Bilal bin Rabah ini apa? Yang dimerdekakan oleh Tuhan kami. Ya Allah, gitu. Akhirnya setelah lobby lama, pertama kali setelah wafatnya Rasulullah SAW melewat 3 kali, Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Makanya ini saya menganjurkan yang suara-suaranya bagus ya. Yang suara-suaranya bagus itu kalau jadi muazin itu termasuk amalan yang utama. Amalan yang utama. Ya. Amalan yang utama. Tapi kalau yang suaranya nggak bagus dan tidak ada lagi yang azan, jangan sampai masjid nggak ada muazin. Ya, insya Allah semua, saya yakin orang Indonesia ya, selevel apapun keislamannya, insya Allah azan bisa apa enggak? Nah, bisa. Jangan sampai ada masjid tidak ada azan sama sekali. Begitu azan Bilal, semuanya menangis dan jenggotnya itu basah semua. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka teringat ketika berada di kota Madinah bersama-sama dengan siapa? Rasulullah SAW. Dan terjadi lagi, Bilal begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis terisak-isak. Dan para sahabat menangis semuanya. Dan itulah azan terakhir yang dikumandangkan oleh siapa? Bilal bin Rabah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah masa Khulafaur Rasyidin di tahun yang ke-20 Bilal wafat, ya. Dan Bilal ini termasuk mungkin ada di antara kita yang punya penyakit demam. Jadi ada 3 sahabat satu rumah, 3-tiganya kalau di kota Madinah itu selalu demam. Ini termasuk Abu Bakar Siddiq. Dan satu rumah ya. Sampai di Madinah ini Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah ini satu rumah, karena nggak punya rumah, jadi penduduk Ansor nih ngasih rumah ini untuk tempati. 3-tiganya demam. Dan Bilal bin Rabah ini kalau demam matanya itu sampai keluar dan dia suka ngigau. Dan ngigaunya apa? Dia menggambarkan bagaimana kota Madinah dan bagaimana dia dulu ketika disiksa. Justru itu yang apa? Dirindukan. Sampai akhirnya dia wafat di tahun ke-20. Nah ini yang hebat ini, ya Allah. Makanya mudah-mudahan yang ahlu masjid insya Allah wafatnya dalam kondisi terbaik ya. Orang-orang yang selalu hadir di majlis salim berdoa, mudah-mudahan kita diwafatkan sedang mengikuti majlis salim. Dan mudah-mudahan itu tanda yang baik. Walaupun tidak ada jaminan, tergantung apa? Nah, niatnya. Karena ada orang hadir di majlis salim nyari jodoh, ada nggak? Nah, ada di majlis salim nyari pelanggan, ada nggak? Ada. Nah, itu niat masing-masing, ya, niat masing-masing. Tapi ini Bilal bin Rabah ketika mau meninggal dan dalam keadaan demam, istrinya teriak-teriak. Karena Bilal bin Rabah ini mau meninggal senyum. Ya, orang biasanya kalau meninggal dan sakit parah gimana? Gelisah, susah. Kalau ini dia malah senyum. Sampai istrinya mengatakan, "Wahazana, oh betapa sedihnya engkau." Dibalas oleh Bilal. Dia buka kedipan matanya, "Wa farhah, jangan bilang sedih, justru ini adalah hari yang paling gembira." Ya Allah, kira-kira orang yang bisa mengucapkan seperti ini orang salih apa orang thalih? Orang salih. Orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya itu bukan orang yang jarang-jarang melafalkan ini. Bahkan dia pegang betul. Kemudian diulang-ulang, "Wahazana, betapa sedihnya." Apa kata Bilal? Wa faraha, oh betapa bahagianya. Sampai-sampai kata para ulama, Bilal bin Rabah ini ketika meninggal, ya, ketika meninggal dan istrinya merasa sedih, malah mengucapkan ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Jangan bersedih wahai istriku,
Karena besok maksudnya di alam kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian nanti di dalam surga, saya akan berjumpa, nalqal ahibbah, akan berjumpa dengan kekasih. Maksudnya siapa? Muhammadan wa sahbah, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang sudah mendahului. Nah, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Bilal. Kalau bisa jamaah sekalian, ini harus jadi target terakhir. Silahkan cita-cita jadi insinyur, jadi dokter, tapi kata para ulama, ya kalau bisa dulu pas kita lahir kita akan nangis, ya kan? Kemudian keluarga kita malah mereka tertawa senang. Kalau bisa kata para ulama, nanti kalau bisa pas terakhir kita meninggalkan dunia ini, semua keluarga kita nangis, tapi justru kita malah tersenyum. Ya, dan ini kira-kira gampang apa susah? Nah, ini Bilal dapat. Ya. Ketika keluarganya, istrinya melihat Bilal begitu susah, dia malah tersenyum. Kenapa? Dia yakin dengan janji Allah, dia yakin dengan janji Rasulullah SAW, dan dunia ini justru adalah sebentar. Yang lama di mana? Di alam kubur ini, orang tua kita yang sudah meninggal, ya. Kalau kita bisa mendengar kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ruh itu mereka sebetulnya mengingatkan kita, itu pahala sholat berjamaah itu besar itu. Kalau saya bisa balik lagi, mau balik lagi jamaah nggak mungkin ketinggalan. Ya. Pahala membaca Al-Quran itu besar. Kalau bisa balik lagi, saya mau balik lagi. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa mendengar, termasuk kita kalau mengantarkan jenazah. Ya. Itu semua bisa mendengar kecuali manusia dengan jin. Itu mereka sebetulnya. Cepet. Kalau mayitnya sholat, cepet, jangan lama-lama. Makanya dalam Islam kalau ada yang meninggal jangan lama-lama. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanti ketika wafat seperti halnya siapa? Bilal bin Rabah. Bagaimana caranya? Dari sekarang dekat-dekat dengan masjid, dekat-dekat dengan majlis ta'lim, dekat-dekat dengan amal solih. Pastikan bahwa kita layak nanti diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ingin menjadi sahabat Rasulullah, kekasih Rasulullah SAW, tapi kita malah tidak pernah beramal soleh. Inilah kisah Bilal bin Rabah, dan sebetulnya masih banyak, tapi karena waktu sekali lagi saya mengingatkan bahwa mengkaji sirah para sahabat bukan untuk mengkoleksi, tapi setiap kali kita ingat dengan para sahabat, yang harus nambah adalah keimanan kita, ketaatan kita, amal soleh kita, rahmat kita, termasuk mudah-mudahan kita nanti diwafatkan seperti halnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.